panduan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati dan sikap tubuh yang terbaik. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Duduk dengan baik. Saat ibadah, tidak boleh melakukan aktivitas lain, bermain, jalan-jalan, atau makan. Memuji Tuhan dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencatat ayat hafalan. Halo kids, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Apa kabarnya kalian yang ada di rumah? Tante percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita boleh tetap alami sampai pagi hari ini. Hari ini kita merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus yang disebut Hari Pentakosta. Semuanya tante aja berdiri dan kita akan berdoa membuka ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami siap beribadah kepada Tuhan, kami siap memuji memuliakan Tuhan. Kami merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Engkau memberikan roh, penolong, penghibur buat kehidupan kami semuanya. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan, menghafal 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Roh Kuduslah yang memampukan setiap kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita akan bersukacita di saat memuji dan memuliakan Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku
kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam setiap kita. Mari semua yang ada di rumah buka hati selebar-lebarnya, biar Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk mengerti setiap firman Tuhan. Buka hati untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, Ku mau mendengar dan
Tuhan Yesus, setiap kami merindukan firman Tuhan. Roh Kudus, mari tuntun kami, pimpin kami, sehingga kami mengerti setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, bawa setiap kami anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Ini doa kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Simak cerita firman Tuhan berikut ini. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Selama 10 hari, murid-murid berdoa bersama-sama. Pada hari yang ke-10, ketika murid-murid sedang berdoa, tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Petrus, apa yang harus mereka lakukan agar mereka menerima Roh Kudus? Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Adik-adik masih ingatkan cerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga? Pasti masih ingat. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya. Yesus berpesan agar murid-muridnya tidak meninggalkan kota Yerusalem, dan murid-muridnya pun menuruti apa yang dikatakan Yesus. Selama 10 hari mereka menantikan janji datangnya Roh Kudus. Mereka berdoa bersama-sama di loteng Yerusalem. Pada hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke surga, atau hari ke-50 setelah Yesus bangkit, maka turunlah Roh Kudus yang dinamakan hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, Roh Yesus Kristus. Roh Kudus diumpamakan seperti angin, tidak terlihat bentuknya, tetapi dapat dirasakan. Siapa yang di sini pernah pegang angin? Tentu tidak kan? Tetapi kalian pasti merasakan adanya angin tersebut. Begitupun dengan Roh Kudus. Tidak terlihat tetapi dapat dirasakan kehadirannya. Untuk apa sih Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya? Yang pertama, untuk menyertai kita selama-lamanya. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi adik-adik gak boleh takut. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita yang akan selalu menyertai hidup kita. Yang kedua, untuk apa sih Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya? Untuk menginsafkan dunia akan dosa. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kalau kalian mau berbohong, Roh Kudus yang akan mengingatkan supaya kalian jangan berbohong. Kalau kalian ingin mencuri, Roh Kuduslah yang ingatkan supaya kalian tidak mencuri. Yang ketiga, memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya. Di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Rasul Petrus yang dulunya pernah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi ketika Rasul Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani untuk memberitakan firman Tuhan. Sekali dia berkhotbah, dikatakan dalam Alkitab 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Wow, luar biasa bukan? Kalau Roh Kudus itu ada dan tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Adik-adik, Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus itu dicurahkan bukan hanya untuk murid-murid, tetapi Roh Kudus itu dicurahkan untuk setiap orang yang percaya, termasuk papa mama, kakak, dan adik-adik semuanya. Di dalam Alkitab, yaitu kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi,
Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ayo adik-adik, buka hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus biar ada dan tinggal di dalam hidup kita, berdiam di dalam hidup kita, supaya apapun yang kita lakukan, Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini. Untuk kelas kecil, Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Untuk kelas besar, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Waktunya kuis. Simak pertanyaannya dengan baik dan langsung dijawab, karena pertanyaannya sangat mudah. Pertanyaan yang pertama, hari ke-50 setelah Yesus bangkit disebut hari A. Hari Paskah, B. Hari Pondok Daun, C. Hari Pentakosta. Iya benar, C. Hari Pentakosta. Pertanyaan yang kedua, siapa yang sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat? A. Rasul Petrus, B. Rasul Yohanes, C. Rasul Paulus. Iya benar, A. Rasul Petrus. Pertanyaan yang ketiga, di kota manakah murid-murid berada ketika pencurahan Roh Kudus? A. Kota Yudea, B. Kota Yerusalem, C. Kota Samaria. Iya benar, B. Kota Yerusalem. Wah, kalian semakin hebat, semakin jago, semakin pintar untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Om harap kalian semakin rajin untuk membaca Alkitab. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Sama-sama bangkit berdiri, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah hari ini. Hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memenuhi setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini dengan Roh Kudus dan menolong mereka untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Ini doa, ucapan syukur dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menghafal ayat firman Tuhan. Tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.